Saya lanjutkan. Ini adalah sesi keduanya. Nah, melalui tugas mini riset yang tadi itu, kita akan mengetahui kenapa kita melakukan riset. Yang pertama, ini penting diingat karena harus ada di latar belakang kalau suatu saat menulis skripsi. Yang pertama adalah masih sedikit penelitian tentang topik tersebut gitu. Karena dianggap tidak terlalu, kebanyakan sih akan menganggap remeh ya untuk mengetahui topik yang dominan lagu pop hits tahun 2021 sampai sekarang karena merasa kayak buat apa sih tahu, tapi setidaknya itu mudah lah kita lakukan. Mini riset itu mudah kita lakukan karena kadang kita sering sekali mendengarkan lagu-lagu, cuma tergantung juga kesukaan masing-masing. Itu adalah salah satu alasan kenapa kita melakukan riset. Tapi mungkin ada alasan lain. Apa coba alasan lainnya? Ini Mas Hindun. Apa coba alasan lainnya? Mbak Diana. Soalnya Mbak Diana ini sering banget dengerin lagu-lagu itu. Kalau saya lagi dengerin lagu yang bukan pop hits Indonesia sih, tapi lagunya Shawn Mendes yang I'm Okay itu ya galau juga. Lagi baru saat putus sama siapa? Cabello yang Shawn Mendes. Terus lagu-lagu saya juga sedang nggak update, jarang banget saya dengerin lagu. Adele Bu, enak Bu, Easy on Me. Oh iya, yang baru ya. Tapi itu enggak, iya itu baru. Nanti saya masukkan ke playlist. Cuman, nah saya senang nih sama Mbak Diana. Mbak Diana selalu membuat saya punya ide untuk mengatakan sesuatu. Nah, Adele ini bisa nggak kita masukkan dalam mini riset? Bisa nggak Mbak Diana? Nggak bisa, itu Bu artinya itu loh Bu. Iya sih. Itu. Untung nggak ngerti artinya ya. Untung nggak ngerti artinya ya. Karena Adele ini nggak bisa dimasukkan karena dia berada di luar lingkup penelitian kita. Kan lingkupnya kan lagu pop hits gitu kan. Nanti topik penelitiannya ya judulnya adalah dominasi tema lagu pop hits Indonesia tahun 2021-2022. Itu judulnya. Dan dari judul itu seharusnya kita langsung tahu apa yang kita teliti dan apa yang tidak kita teliti. Jadi Adele itu nggak bisa kita teliti karena lagunya lagu bahasa Inggris. Karena yang kita teliti lagu bahasa Indonesia. Nah dari situ kita kalau merumuskan judul itu harus sudah kayak judul yang paling bagus, judul yang paling aman adalah judul yang kita itu sekali melihatnya, kita langsung tahu, kita nggak boleh neliti ini, kita harus neliti ini. Di luar dari itu, kita nggak akan bahas. Kalaupun ada pertanyaan di luar itu, kita nggak melayani. Nah, itu fungsinya kita merumuskan judul, setidaknya kita harus peka, ini judul yang bisa diteliti, ini yang akan kita teliti, dan ini yang tidak ingin kita teliti. Tuh, kalau misalnya judulnya kualitatif ya. Kalau kuantitatif, karakter atau ciri-ciri judulnya itu berbeda dengan yang kualitatif. Yang kuantitatif beda dengan yang kualitatif. Kuantitatif biasanya itu ada kata hubungan A dan B, pengaruh A dan B. Atau model persamaan struktural A dan B, kayak gitu. Itu kuantitatif yang pernah saya teliti. Survei kepuasan masyarakat itu kuantitatif deskriptif tapi bukan kuantitatif analisis. Yang kuantitatif analisis itu harus pakai variabel bebas dan variabel tetap. Apa lagi? Siapa yang sudah mendengarkan lagunya? Bu Komariah udah mulai mendengarkan, udah punya Bu Komariah ini menurut saya bagus karena ada peluang mengetahui jawaban dari pertanyaan penelitian dan rumusan masalah. Beda caranya dengan yang dilakukan oleh Mbak Diana. Kalau Bu Komariah ini melakukan dengan cara wawancara. Nah, dalam bab 3 harus jelaskan siapa yang akan diwawancarai dan mengapa. Pertama adalah peneliti
tidak berada dalam ruang lingkup penelitian karena Bu Komaria ingin melakukan wawancara ponakannya. Kenapa milih ponakannya? Karena ponakannya lebih banyak menghabiskan waktu mendengarkan lagu-lagu, misalnya lagu pop hits Indonesia. Atau kira-kira informannya ini lebih berpengetahuan daripada penelitinya. Nah, itu sangat bisa seperti itu. Tentu playlistnya ponakannya ini kan pasti beda sama playlistnya Mbak Diana, dan itu akan bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda, meskipun kesimpulan akhirnya itu akan konvergen, akan mengerucut bahwasannya kita itu punya yang namanya dugaan. Kita punya dugaan. Dugaan itu dalam penelitian ilmiah disebut dengan hipotesis. Saya nggak mungkin ngasih tugas mini riset kalau penelitian itu tidak didasarkan atas hipotesis. Nggak ada dugaannya. Susah sekali kita kalau mau meneliti nggak ada hipotesisnya. Mbak Diana pun ketika melakukan itu pasti udah ada hipotesisnya ya Mbak Diana ya. Hipotesisnya apa coba? Apa Mbak? Apa hipotesis gua apa, Bu? Hipotesis itu dugaan sementara, jawaban atas pertanyaan penelitiannya. Belum, Bu. Masih mendengarkan aja. Dugaan itu kadang itu sudah kita miliki sebelum kita melakukan penelitian loh. Kalau sampean tak kasih mini riset kayak gitu, ketik sampean punya bayangan nggak? Kira-kira jawabannya nanti kayak gini deh. Punya lah ya, nggak mungkin lah nggak punya. Kalau nggak ada dugaannya nggak bisa neliti. Saya kalau ngasih tugas kemudian ditanya hipotesisnya apa, terus saya nggak bisa menjelaskan, yo susah nelitinya. Itu kayak Soalnya neliti zong. sama ini masih mendengarkan saja, Bu, karena tiap hari memang senang dengarkan lagu. Iya, berarti dugaannya kan kira-kira dugaannya itu sepanjang tahun 2021 sampai 2020 saya mendengarkan lagu. Kira-kira lagunya banyak galau semua. Jadi semua penulis lagu itu kalau nggak nulis lagu galau katanya lagunya nggak hits gitu kan. Itu dugaan, iya kan? Oh iya Bu. Kegalauannya itu kegalauan Hanya sekarang yang lebih laku di pasaran itu lagu galau, Bu. Iya, kan anak milenial itu rada-rada galau sekarang. Apa sih problemnya anak milenial itu dalam hubungan pasangan? Problemnya. Ya. Problemnya itu satu, di ghosting. Pihak ketiga. Oh iya, Pihak ketiga itu nggak terlalu di ghosting. Di ghosting menduduki survei pertama. Kalau misalnya ada family 100 survei itu di ghosting. Terus apa lagi? Menyukai teman sendiri, tapi temannya suka sama orang lain. Oh. Ya kan? Berarti mencintai pacar sahabat gitu ya, Bu? Iya, kurang lebih atau ya kurang atau lebih pacarnya gitu. diambil sahabat gitu. Iya, bisa jadi. Iya, bisa jadi. Atau menyukai sahabat sendiri tapi kita bertepuk sebelah tangan. Oh, bisa jadi. Iya, itu lagunya Hanin Dia itu, Bu. Loh kan, Hanin Dia masa usianya kan. Terus ada Kayak lagi. kasus Kenapa? Kayak kasus saya itu. Udah lah, Mas Desi. Iya beneran Mbak Diana. Oh, boleh. Oh, udah jelas Mas Desi. Kau mencintai itu banget. Aduh. Gubrak. Terus ada lagi lagunya Hanin Dia yang sama, tapi bahasa Inggris itu, yang sama penyanyi Korea ya. Oh, udah dengar Bu kalau lagu Korea saya. Enggak, bahasa Inggris. Tapi enggak ngerti arti. Bahasa Inggris dia. Kalau pengucapannya saya dia cuma sama penyanyi Korea itu, tapi temanya galau, tapi lebih ke apa deh? Saya menyukaimu, tapi itu membuat saya sakit. Itu loh temanya milenial. Ya Allah kok itu banget ya. Iyalah mahasiswa aku kan masih muda semua. Berat ya. Berat Bu, mencintai itu Bu, berat. Rindu gitu. Juga berat Bu. Aduh.
apalagi di PHP Ibu menunggu kabar yang Oh iya, ghosting. Sayang ya, di sini nggak ada yang jomblo ya. Yang jomblo di sini nggak ada. Iya, saya Ada. jomblo, Bu. Masa sih, Mbak? Jamin jomblo. Masa sih? Iya, saya jomblo, Bu. Aku ditinggal nikah karo Dewi. Ada. Mulai ngomong perasaan wes. Alah, Pak Mustafa Kalau ini Dedi susah. sudah Pak Mustafa susah cuma konsen ini. dia macak jomblo. Iya. Atau ya kira-kira kayak gitu. Terus apa lagi ya temanya ya? Saya tuh udah demen banget itu udah mau neliti kayak gitu. Kalau neliti kayak gitu tuh masuknya ke mana ya? Disiplin ilmu apa ya kayak gitu ya? Filsafat kali ya. Filsafat cinta. Aduh. Anyway, ya yang punyanya Bu Komaria itu mau wawancara ponakannya sih kemarin ceritanya gitu. Tapi karena apa? Karena Bu Komaria nggak sempat untuk mendengarkan sendiri atau terlibat langsung dalam penelitiannya gitu. Lah kan situasi-situasi ini yang kemudian akan menyebabkan suatu penelitian itu memiliki cara-cara yang sangat spesifik, unik dan berbeda dari yang lainnya meskipun topik dan temanya itu sama. Kesimpulannya pasti akan sama, tapi dengan ada catatan tambahan sih atau penjelasan-penjelasan tambahan. Kalau kualitatif itu seperti itu. Dan misalnya kalau sudah melakukan wawancara, tetap saja Bu Komaria adalah yang paling menentukan dalam menginterpretasikan hasilnya. Kalau kualitatif itu interpretasi dan subjektivitas penelitinya itu sangat mempengaruhi bagaimana hasil penelitian ini disajikan kepada pembaca. Jadi ada nilainya kita yang kemudian mempengaruhi bagaimana hasil penelitian kita ini disajikan dalam bentuk kata-kata atau diceritakan kepada pembaca. Tuh. Jadi ada subjektivitasnya. Dan itu harus ada karena kualitatif. Kalau mau yang nggak pakai subjektivitas ya harus pakai kuantitatif. Jadi hanya berhenti menafsirkan data saja, tidak menafsirkan arti datanya. Tuh. Begitu. Ada lagi. Kalau apa namanya itu kan lagunya sudah ditentukan 10 lagu, tapi untuk yang diwawancara narasumbernya itu 1 orang, ya kan Bu? Iya. Itu Kurang kan, tak Mas? apa ya? Kalau sampean kurang ya enggak apa-apa Mas, nambah. Bukan gitu maksudnya Bu. Maksudnya itu kan antara orang ini dengan orang ini kan pasti beda Bu. Loh, iya memang Hasil akhirnya kesimpulannya. ya enggak apa-apa ya beda, justru karena penelitian tuh hasilnya tuh harus berbeda. Misalnya nanti penelitian Mbak Diana, Mbak Komaria itu pasti kesimpulannya itu akan sama sedikit sama, tapi dengan penjelasan-penjelasan yang berbeda. Pada akhirnya itu ya harus beda. Benar ya harus beda. Tapi Enggak, kalau maksudnya misalnya itu kalau analisa itu kan dari beberapa kan sebenarnya. lah iya kan dari beberapa. Itu dari lagu itu saja ya. Iya ya lagunya nggak mungkin satu lah. Ya kalau lagunya sudah 10 ya cukup. Kalau sampean merasa kurang ya nggak apa-apa ditambah lagi. Tapi kan nanti yang melakukan mini riset ini kan banyak. Mbak Diana, Mbak Komaria, Pak Mustafa, Mas Wawan, Pak Junaedi, mungkin Pak Amin, gitu, Pak Agung Riyadi, gitu, Mas Dedi, macam-macam lah. Dari kemudian kan masing-masing mini riset kan pasti muncul dengan kesimpulan sendiri-sendiri. Nah, kesimpulan itu yang di kelas itu kita bicarakan, kita diskusikan, terus kita ngambil kesimpulan bersama. Oh, siap. Jadi ya pasti beda. Kecuali kalau objeknya sama, yang diwawancarai sama, playlistnya sama, pokoknya apa-apanya sama, kesimpulannya kurang lebih ya 90% sama. Nanti kita cari dari hasil penelitian itu apa yang membuatnya tidak sama, mengapa tidak sama. Jadi gini ya,
ini memang baru pertama kali sih, baru pertama kali dengar, baru pertama kali mencerna, mungkin agak bingung. Saya dulu juga waktu S1 juga kayak itu lebih bingung lagi. Jadi yang akan kita lakukan adalah riset dilakukan secara kualitatif. Itu satu, ya kan. Kalau kualitatif, maka data yang dikumpulkan itu boleh milih, tapi boleh juga melakukan semuanya. Karena saya nggak ingin memberatkan, jadi kalau bisa lakukan satu teknik pengumpulan data dulu. Semuanya akan sangat bermanfaat, nggak akan ada yang sia-sia. Pasti ada perbedaan. Kayak Mbak Diana saya senang, dia pakai instrumen peneliti. Bu Komariah saya senang, dia pakai wawancara dengan mau mewawancarai ponakannya gitu dalam waktu sejam atau setengah jam lah ya, cukup mendalam setengah jam kira-kira. Kemudian Mas Hindun, saya nggak tahu ini mau melakukan dengan metode seperti apa. Nah, metode ini yang harus diceritakan. Anggap saja diceritakan ke saya. Kalau dituliskan rada berat nih ya, rada berat sih nulis, saya juga rada berat juga memeriksanya per paper berapa banyak mahasiswa. Jadi kita lakukan, yang penting adalah Anda tahu metode apa yang Anda gunakan. Kalau 5 lagu, 10 lagu itu kurang, boleh lebih dari itu. Kalau 10 lagu itu kebanyakan, boleh cuma 5, tapi nggak bisa cuma 1. Kalau cuma 1 itu kurang memenuhi. Objek penelitiannya kurang banyak. Gitu. Karena kita kalau melakukan penelitian secara kualitatif, maka kita berangkat dari suatu generalisasi. Generalisasi kita bisa berasal dari teori. Teori itu akan bermanfaat untuk kita mengetahui dugaannya seperti apa, hipotesisnya apa. Kita punya hipotesis, tadi saya ngomong sama Mbak Diana. Hipotesisnya adalah kira-kira nih lagu paling populer tahun 2021 sampai 2022 adalah lagu galau. Karena apa? Ya karena itu sedang dinikmati oleh kelompok populasi yang lebih banyak daripada kita. Kita kan lagunya paling enggak usianya Padi ya, Dewa 19. Dewa. Siapa lagi? Ada band ya kan? Kita kan generasinya itu. Generasi setelah kita itu ungu ya kalau nggak salah. Nah, itu kan beda yang kita dengarkan gitu kan, dan dan karena ini adalah industri musik, maka dia harus melihat kebutuhan pendengarnya paling banyak, usia berapa gitu kan, untuk membuatnya laris. Nah, ini yang ingin kita cari tahu. Ini yang ingin kita cari tahu menjadi alasan kenapa kita melakukan penelitian. Dalam latar belakang itu harus muncul alasan Anda melakukan penelitian. Kemudian tujuannya ya ingin mengetahui gitu lah bagaimana industri musik di Indonesia tahun 2021 sampai 2022 misalnya itu dipengaruhi oleh tren musik seperti apa. Kalau bicara rumitnya sih seperti itu. Nah, nanti hasilnya Bu Diana pasti agak berbeda dengan catatan tambahan, dengan miliknya Bu Komaria, dengan miliknya saya juga ya pasti melakukan lah. Kalau nggak melakukan, ya yang nyuruh juga harus melakukan ya kan. Jangan sampai yang nyuruh juga nggak melakukan, itu rada nggak fair akhirnya, nggak adil. Kemudian Mas Dedi juga melakukan. Nah, hasil dari masing-masing penelitian ini, kalau kita simpulkan menjadi suatu kesimpulan besar, itu namanya pendekatan empiris. Pendekatan empiris itu hasilnya Bu Diana seperti apa, hasilnya Bu Kamaria seperti apa, hasilnya saya seperti apa, Mas Dedi seperti apa. Itu namanya empiris, satu persatu, kemudian diambil kesimpulan. Gitu. Wes lakoni ae wes Mas. Kalau nggak dilakoni nggak akan paham biasanya. Iku Mbak Diana, aku ngelakoni meskipun masih 25%. Kok Maria itu sudah ada bayangan gitu kan. Apa yang membuat saya harus wawancara? Enggak sempat lah, karena lagi kerja terus kemudian disuruh sama Bu Reni gitu dalam waktu seminggu dengerin lagu itu kalau iya bisa pecah fokusnya, belum lagi pecah fokusnya buat masak gitu kan ya. Kemudian ngecek PR-nya anaknya seperti yang saya lakukan. Jadi mending paling gampang ya tanyain aja gitu ponakannya yang lagi kuliah, karena anak-anak yang lagi kuliah itu pasti dengerin lagu. Gitu.
Atau mau melakukan seperti metodenya Bu Komaria, nggak apa-apa sih, Mas. Malah enak. Tinggal wawancara 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, selesai sudah. Oh, gini ya gambarannya, gitu. Terus yang paling penting adalah kalau melakukan metode penelitian kualitatif mini riset, yang penting adalah tahu cara melakukannya. Udah itu toh. Gimana nanti hasilnya? Ya udah usah buru-buru lah, nanti kita diskusikan. Kita masih punya 4 pertemuan lagi lah. Yang penting adalah tahu cara melakukannya. Sampean mau penelitian, enggak tahu cara melakukannya. Ya udah sido-sido penelitian, karena bagian dari penting dari penelitian adalah tahu cara melakukannya, tahu bagaimana cara mendapatkan datanya. Ya sama seperti survei lah ya. Pasti organisasi sektor publik sering kan ya survei-survei gitu, tanya-tanya orang, wawancara ya, mirip-mirip kayak gitulah. Cuma selama ini tidak terorganisasi dalam arti tidak diolah secara ilmiah itu. Survei ya sudah hasilnya seperti ini. Biarkan orang lain yang membacanya, itu bukan urusan saya lagi, saya hanya mengumpulkan datanya gitu. Biar orang lain yang memaknainya itu. Kadang kita kalau melakukan survei seperti itu, kita hanya menjalankan isi, memastikan orang itu mengisi surveinya, memastikan komplain itu kita catat, kita ketahui, memastikan kenapa orang ini bisa komplain, apa yang terjadi sebenarnya di balik itu semua, itu kan yang harus kita ketahui. Cuman kita cuma ngumpulin data saja gitu. Apa artinya, apa maknanya, bagaimana kesimpulan keseluruhannya, itu biasanya kita serahkan pada orang lain. Sama sih kayak gitu. Gimana? Nah. Sudah, Bu. Lakukan sajalah, masih ada seminggu lagi, kemudian kita cerita-cerita gitu. Cuma cerita aja, enggak bikin makalah. Enggak, saya enggak minta diterbitkan. Ya ampun, diterbitkan. Berat sekali itu diterbitkan. Mahasiswa Jakarta aja dosennya enggak minta loh, artikelnya diterbitkan. Cuman ketika mahasiswanya kemudian sudah menerbitkan sendiri tanpa instruksi dari dosennya seneng. Udah itu, enggak ada kewajiban untuk menerbitkan. Enggak, saya enggak menerbitkan, enggak nulis. Cuma nanti cerita aja gitu. Hasilnya seperti apa. Mungkin itu ya, inti dari pertemuan hari ini adalah untuk mengetahui reliabilitas sama validitas teknik pengumpulan data kualitatif. Tadi sudah saya jabarkan ada 3 teknik analisisnya. Kalau misalnya Bu Komariah melakukan instrumen peneliti, observasi, sama wawancara, berarti Bu Komariah sebenarnya sudah melakukan yang namanya triangulasi sumber. Kalau misalnya ada di sini untuk melakukan mini riset tadi bersama berdua gitu, misalnya Mas Hindun sama Mas Wawan, boleh. Berarti kan ada penjelasan bagaimana reliabilitas dan validitasnya diukur. Berarti pakai metode triangulasi peneliti. Boleh kayak gitu. Boleh Mas Hindun kerjasama sama Mas Wawan kalau Mas Wawan mau sih. Kalau Mas Wawan enggak mau ya jangan dipaksa. Itu boleh. Terus satunya apa lagi? Mau, Bu, kan satu ruangan. Oh iya, satu ruangan. Iya, enggak apa-apa, wes. Boleh. Nanti saya kerja sama Bu. 4 orang. Oh, enggak ada oleh loro tok. Supaya yang 2 orang lainnya itu bekerja sama menggunakan triangulasi metode peneliti. Enggak apa-apa. Apa lagi ya? Kalau yang metode itu agak susah ya, karena harus menggunakan disiplin ilmu lain. Kecuali ada yang psikologi di sini, nggak apa-apa Yo sih. kan Mas, enak dewe-dewe kok. Wah, Mas Inten dewe-dewe. Mas Wawan golek partner lain wes. Kan gak jalan Mas. Ya, ada pertanyaan nggak sih? Masa nggak ada pertanyaan? Sepi banget, nggak ada pertanyaan. Pak Kuswantoro ada pertanyaan, Pak Ali Wafa ada pertanyaan, Pak Amin ini baru pertama kali join kelas saya ini ya, lagi sibuk Pak Amin, lagi sibuk.
Mas Fatur Rohman, Anda paling sering sekali Ya, Bu. memberikan komentar di GC saya. Saya senang sekali sih. Nggak ada sampean sepi Oke, paling bingung, GC-nya. Bingung, Pak? Iya, harus mulai dari mana saya? Ya mulai Bingung. aja, Bapak mau wawancara siapa? Anaknya aja atau istrinya aja? Istrinya paling dengerin lagu-lagu gitu. Oke, siap. Nanti saya coba Wawancarai coba Ibu. gitu. Ya, Wawancara oke. kayak, Ibu dengerin lagu apa hari ini? Gitu. Apa aja lagunya? Itu galau nggak sih? Gitu. Oh ternyata galau. Ya udah, tinggal dicentang. Galau judulnya ini oleh ini. Gitu. Berapa banyak lagu yang sudah didengerin sama istrinya Mas Fatur? Gitu. Yang mudah-mudah aja lah. Kok diusir nanti, Bu? Apa? Diusir? Kok usah Iya. diusir? Ya, Mas. Minyak goreng larang Minyak tak goreng lagi. larang. Ya ampun, ya ojo diusir lah. Kan wis bojone ndak oleh diusir. Kecuali sik pacaran diusir nggak apa-apa. Berarti ini nggak usah ditulis, Bu, ya? Nggak usah ditulis. Oh, kan sampean kan Oke, siap. datang terus di kuliah saya. Nggak usah ditulis. Nanti diceritakan minggu depan. Cerita aja. Dan ceritanya itu nggak harus yang 100% Anda harus bercerita dengan sangat serius dan presentasi. Nggak ada presentasi. Gitu. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oh, itu lagu nih sopo iku? Ngamen, Bu. Oh, ngamen. Ya. Ya Request wes. Mas Indun. Ngamennya Mas Indun request lagu. Ya wes itu aja kali ya untuk sesuatu yang dipikirkan terutama yang baru join kelas saya mungkin ada yang baru join kelas saya ini susah. Ya udah nanti buku yang ada di GC itu suruh anaknya aja yang baca. Nanti cerita ke bapaknya gitu. Jadi anaknya ikut pinter, bapaknya juga ikut pinter gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat yang sudah join. Terima kasih sudah join di Zoom saya. Itu nge-Zoom sih enak sih kalau mau daring terus nggak apa-apa sih. Tapi luring juga nggak apa-apa, saya fleksibel. Apalagi lagi musim hujan. Terima kasih buat yang join semuanya 17 orang banyak sekali. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan mini riset itu adalah sesuatu yang untuk dipikirkan minggu depan. Kita akan diskusi lagi tentang hasil mini risetnya di kelas atau di Zoom sesuai dengan kondisi. Kayaknya kita mau masuk bulan Ramadan ya? Oh, no. Iya. Masih Ramadan. mau koordinasi, Bu, terkait jadwalnya. Ya, itu. Informasi awal itu jam 2 sampai jam 5. Informasi awal. Iya, benar. Tapi kembali lagi, Bu, kalau kita posisi mau buat takjil kan susah juga kalau jam 5, Bu. Ya apa itu? Ya pikirkan aja sih. Siap. Enaknya Tapi gimana? Bu, dikasih jalan itu kita bisa daring atau bagaimana atau ganti hari gitu katanya Bu tadi. Informasinya begitu. Oh iya. Bulan puasa, Mas. Iya, itu 4 pertemuan itu habis puasa terus UAS. UTS. Ya. Atau mungkin habis puasa ketemu sama Bu Reni nggak apa-apa. Atau mau halal. Mau diganti enggak, maksudnya mau dibuat kayak diselesaikan materinya sampai besok, sisa 4 pertemuan berikutnya dibuat kayak nyelesaikan tugas gitu kah? Jadi nggak perlu tahu, Bu. hadir kuliah sih. Nggak tahu juga, tergantung teman-teman, Bu. Kalau iya sih, tergantung teman-temannya. Silakan didiskusikan aja ya. Saya sih bisa semuanya. Fleksibel sudah, Bu. Saya sih bisa semuanya sih. Yang penting sama-sama enak lah ya. Dirundingkan saja. Kalau saya sih mau yang gimana aja sih oke. Baiklah itu aja. Makasih ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan sebelum puasa. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.